Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah, alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya, walaupun dalam kondisi hujan yang cukup lebat, kita masih dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid Nurul Huda untuk semata-mata melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tiada lain, ini merupakan daripada dorongan iman sesuai dengan nas Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, man amana billah, hanyalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, apalagi cuaca hujan yang cukup lebat, ini tentunya orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang sempurna. Harapan kita mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah, sehingga kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah dan mendapat jaminan daripada Allah. Man salat subhi fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Harapan kita yang dijamin adalah kesehatan kita. Mudah-mudahan yang hadir ke Masjid Nurul Huda ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin, dilancarkan rezekinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan sama-sama nasihat dari Sayyidina Ali tentang pentingnya mencari ilmu agama dan bahayanya orang mencari tempat-tempat kemaksiatan. Al-maqalatus sadisah, perkataan maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa qarama wajhahu atau karama wajhah, man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, kanat al-jannatu, adalah surga, fi talabihi, yang dicarinya. Wa man kana fi talabil maksiyah, dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, kanat an-naru, adalah neraka, fi talabihi, yang dicarinya. Jadi orang kalau mencari ilmu, walaupun tempat majelis ilmu itu nggak ada makanan, jangankan makanan, teh pun nggak ada, air hangat nggak ada, bandrek pun sudah nggak ada lagi.
Akan tetapi duduknya kita di majelis yang mulia ini benar-benar mencari ilmu, walaupun nggak ada makanan yang kita makan, ini hakikatnya kita sedang mencari surga. Kenapa mencari surga? Karena tujuan orang mencari ilmu agar kita menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang merasa benar. Dengan kita mencari ilmu inilah akhirnya kita banyak taunya. Kalau kita banyak taunya, akhirnya banyak benarnya. Kalau banyak benarnya, tentunya kita ini ibadah berdasarkan ilmu yang insya Allah diterima oleh Allah. Khususnya sholat, kalau sholat kita diterima, jaminannya adalah surga. Tapi kalau orang tidak mau belajar ilmu, tidak mau mencari ilmu, akhirnya banyak tidak taunya. Kalau tidak banyak tidak taunya, akhirnya banyak salahnya. Kalau banyak salahnya berarti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, neraka tempatnya. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, kunci surga adalah sholat, dan kunci sholat adalah toharoh. Walaupun bab masalah toharoh kelihatannya bab yang sepele, tapi tidak ada hubungannya antara surga dan neraka. Nabi mengatakan banyak orang disiksa di dalam kubur karena gara-gara istinja yang tidak benar. Istinja nggak benar itu loh dampaknya menjadikan orang itu disiksa di dalam kubur. Kalau di kubur sudah disiksa, menunjukkan nanti di padang mahsyar sengsara, dihisab sengsara, akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu gara-gara orang tidak mau mencari ilmu. Makanya hakikat orang yang mencari ilmu itu hakikatnya dia sedang mencari surga. Karena dengan ilmulah orang itu ibadah dengan benar. Kalau toh memang kita duduk dalam majelis ilmu, satu ilmu nggak nyantol, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan tidak semua orang itu bisa menangkap ya ilmu yang didengar tuh, nggak semua orang. Apalagi kita ini kan sudah tua-tua Bapak Ibu ya. Ya ini nggak semua ilmu yang disampaikan, yang kita dengar itu mudah kita tangkap. Andaikan yang disampaikan itu apa maksudnya kita nggak ngerti, tapi barokah kita duduk dalam majelis ilmu ini, sudah harapan kita nih hakikatnya yang dicari adalah surga. Dan duduknya kita sendiri dalam majelis ilmu ini akan menerangkan hati. Hati itu akan menjadi terang. Sebagaimana yang telah disampaikan subuh kemarin bahwa salah satu yang menerangkan hati bukan sekedar istighfar, bukan sekedar baca Al-Quran, termasuk untuk menerangkan hati, duduk dalam majelis ilmu, hati kita menjadi terang, hati menjadi bercahaya, hati menjadi hidup seperti suburnya tanah yang tadinya gersang, begitu terkena air hujan langsung menjadi subur kembali. Inilah gambaran orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Maka disinilah mangkana fi talabil ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, kanat al jannatu fi talabihi, hakikatnya dia sedang mencari surga. Wa man kana fi talabil maksiat, barang siapa yang mencari maksiat, tempat-tempat kemaksiatan, diskotik, terus tempat perjudian dan tempat-tempat maksiat yang lain, yang sekiranya kita itu jadi ikut maksiat,
kanat an-naru fi talabihi, hakikatnya yang dia cari adalah neraka. Sudah tahu api neraka itu panas kok malah didekatin. Nah ini berarti orang hebat ini, ya. Maka kata Syekh Shibli rahmatullah alaih, beliau yang telah mengamalkan ribuan hadis, seorang ahli hadis dan telah mengamalkan ribuan hadis. Kalau Bapak Ibu kira-kira berapa hadis yang telah kita amalkan? Berapa hadis? Paling hadis satu aja yang kita amalkan, doa mau makan. Doa mau makan. Syekh Shibli ini seorang ahli hadis yang telah mengamalkan ribuan hadis, tapi belum menyimpulkan dari ribuan hadis yang telah beliau amalkan, kesimpulannya hanya dua. Beribadahlah kalian menurut betahmu beribadahlah kalian menurut hajatmu kepada Allah, dan bermaksiatlah kalian kepada Allah menurut betahmu di nerakanya Allah. Ya, orang mau berbuat baik itu hak dia, orang mau berbuat jahat juga hak dia. Tapi ingat, setiap kebaikan ada balasannya, yaitu surga. Setiap kejahatan atau keburukan juga ada balasannya, yaitu neraka. Dan setiap orang di dalam neraka tidak sama. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan ada yang bertahun-tahun sampai badannya gosong, tidak berbentuk manusia lagi. Karena neraka itu awalnya merah, karena dipanaskan selama 1000 tahun menjadi putih. Begitu dipanaskan lagi setelah berubah menjadi putih, akhirnya setelah 1000 tahun dipanaskan menjadi warnanya hitam. Jadi Bapak Ibu, kita jangan bayangkan api neraka itu warnanya kayak api di dunia. Kalau dinyalakan itu api bisa terang, betul? Ya, kebakaran rumah kalau di malam hari kan terang. Kalau di neraka itu namanya api neraka bukan terang, malah gelap, malah berwarna hitam, sehingga jutaan manusia yang disiksa di dalam neraka itu gelap gulita, tidak kenal siapa ya, saking gelapnya. Maka orang berbuat baik itu hak dia, berbuat jahat juga hak dia. Hanya saja perlu diingat, orang yang berbuat baik ada batasannya, dan orang yang berbuat jahat juga ada balasannya, yaitu nerakanya Allah. Kalau sekiranya memang kita betah di neraka, silakan maksiat sebanyak-banyaknya menurut betahmu di nerakanya Allah. Mastagola Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan perkataan Sayyidina Ali, man istagola, barang siapa yang sibuk fil ilmi, dalam mencari ilmu an-nafi'i, yang bermanfaat, alladzi la yazuzu, yang mana tidak boleh, lil baligi, bagi orang yang sudah balik, al aqili, dan orang yang berakal, al jahluhu, yaitu bodoh dalam masalah urusan ilmu. Jadi Bapak Ibu, orang kalau sudah berakal, sudah balik, ini punya kewajiban harus mencari ilmu setiap hari. Thalibul ilmi faridatin ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib setiap hari, ya, setiap hari. Pokoknya kita menyempatkan di mana masjid ada majelis taklim, kita sempatkan duduk dalam majelis taklim, sempatkan tiap hari.
Kalau sempatnya siang, siang. Sempatnya pagi, pagi. Sempatnya malam, malam. Kenapa? Untuk menggugurkan kewajiban kita dalam mencari ilmu. Kalau hari itu kita tidak duduk dalam majelis taklim, maknanya hari itu kita mendapat dosa gratis. Dapat dosa apa? Gratis. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, laki-laki ataupun wanita. Masya Allah. Ini kewajiban ya bagi orang yang sudah balik dan berakal. Kalau udah bapak-bapak udah balik belum? Kalau sudah bapak-bapak udah balik? Balik atau balik? Ya lebih dari balik. Balik itu kan yang sudah mimpi basah. Sudah mimpi basah. Kalau udah bapak-bapak ini bukan balik lagi, mbahnya balik. Hah? Mbahnya balik. Lebih-lebih wajib harus menyempatkan mencari ilmu supaya kita tidak mendapat dosa gratis. Makanya penting ya setiap masjid itu ada kajian. Ini untuk memudahkan para jamaah supaya mudah untuk mencari ilmu. Bukan lewat YouTube. YouTube itu sekedar wawasan. Sekedar wawasan. Namanya mencari itu duduk dalam majelis ilmu. Begitu pentingnya ilmu sampai Nabi Musa alaihissalam yang derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir, itu Allah perintah mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Musa sudah seorang rasul, derajatnya lebih tinggi, tapi beliau diperintah oleh Allah tetap belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Ini pelajaran bagi kita, walaupun orang usianya sudah tua, ilmunya lebih tinggi, pengalamannya lebih banyak, dia tetap berkewajiban untuk mencari ilmu. Masya Allah. Ya, ini Allah kisahkan tentang Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Maka ini melanjutkan perkataan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bahwa orang yang sibuk mencari ilmu an-nafi'i yang bermanfaat alladzi la yazuzu yang mana tidak boleh lil baligi bagi orang yang sudah balik al-aqli dan orang yang sudah berakal jahluhu tidak tahu masalah ilmu agama kana fi haqiqati taliban lil jannah wali ridhollahi ta'ala, maka orang yang mencari ilmu agama itu hakikatnya yang dia cari adalah surga dan ridhonya Allah. Wa man kana muridan lil maksiat, barang siapa yang dicari adalah tempat maksiat atau kemaksiatan, kana fil haqiqati taliban linnar, maka hakikatnya yang dia cari adalah api neraka wali suqtillahi ta'ala dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu itu dosa, kok kita masih langgar, itu namanya mendatangkan murkanya Allah. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Kalau dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian kita taubat, seberapa besar pun dosa yang pernah kita buat, pasti dan pasti kalau kita istighfar taubat akan diampuni oleh Allah. Walaupun dosa kita sepenuh bumi sekalipun, dosa kita setinggi langit sekalipun, selama kita betul-betul bertaubat tidak akan mengulangi lagi, itu pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau kita ini sudah taubat, hari-hari sudah berbuat baik, jangan sekali-kali mencoba berbuat dosa atau maksiat, karena itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Kalau orang sudah dimurkai oleh Allah, itu maknanya orang yang secelaka-celakanya manusia, yang dikhawatirkan begitu dia habis melakukan dosa maut. Nah, ini. Maka
kemarin saya dapat video ya dari grup di Kalimantan, seorang imam masjid ruku masih di dunia, sujud sudah di akhirat. Nah, ini orang yang bernasib baik. Jadi ruku itu masih di dunia, kemudian itidal, begitu sujud pertama langsung nggak bangun lagi. Inilah orang-orang yang bernasib beruntung, ya, meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan orang dimatikan menurut kebiasaannya. Insya Allah kalau kebiasaan kita di dalam kebaikan-kebaikan, selalu menjaga sholat berjamaah, kemudian rajin zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, yang namanya sudah menjadi kebiasaan, itu kalau nggak sholat berjamaah tuh hati nggak nyaman, betul nggak? Ini saya yakin orang yang hadir nih ke Masjid Nurul Huda pada saat hujan lebat, ini orang-orang yang hatinya pasti terpaut kepada masjid. Yakin? Ini asli nih, kalau yang hadir di saat hujan lebat seperti ini orang-orang yang memang hatinya terpaut kepada masjid, yang insya Allah ada jaminan orang-orang yang akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka ini penting bagi kita untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah agar kita terhindar daripada siksa kubur. Kemudian di antara manfaat sholat berjamaah akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kembali masalah ilmu tadi ya, kata Sayyidina Ali, orang yang mencari ilmu hakikatnya yang dicari adalah surga. Orang yang mencari maksiat hakikatnya yang dia cari adalah neraka. Tinggal Bapak Ibu mau cari surga atau mau cari neraka? Mau cari surga. Kalau ingin cari surga, maka sering-seringlah duduk dalam majelis ilmu. Ya, minimal dalam sehari semalam kita nyempatkan duduk dalam majelis taklim, menyempatkan supaya kita tidak mendapatkan dosa gratis. Ya, dosa gratis ini kalau dapat sepeda motor gratis enak, ya. Dapat mobil gratis enak, dapat rumah gratis enak, dapat apa lagi? Hah? Istri? Enggak lah, istri gratis. Pakai mahar ya istri itu, pakai gratis nggak ada. Justru yang gratis haram, nggak boleh. Ya, yang gratis itu enak, ya. Tapi yang nggak enak tuh kalau dapat gratis dosa. Lama-lama dosa numpuk, kemudian mati dalam keadaan banyak dosa. Naudzubillah, naudzubillah. Ini penting supaya kita ini dalam mencari ilmu ini banyak tahu, menjadi orang yang benar istoharohnya, benar sholatnya, pokoknya dari segala amal-amal kebaikan kita ini berdasarkan dengan ilmu. Ya, tadi satu contoh, gara-gara istinja nggak tahu ilmunya, itu kata Nabi menjadi sebab orang disiksa di dalam kubur. Itu kan hal sepele kata Nabi, cuma hal sepele. Di saat dia kencing, percikan air kencingnya mengenai kaki, sarungnya atau anggota badannya, yang menjadikan sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci pakaian, suci badan, dan suci tempatnya. Ini wajib. Tempatnya harus suci, nggak boleh ada najisnya, entah kencing anak-anak, nggak boleh, nggak sah. Yang kedua, suci anggota badan, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, yang ketiga suci pakaian, tidak harus baru dan bersih.
Walaupun pakaian kita kotor di saat kita kerja, ya, tidak ada ganti baju sholat, maka baju kerja selama itu tidak kena najis, maka sah sholat kita. Selama pakaian itu tidak najis. Kalau kotor, sekedar kotor kena tanah itu masih boleh. Tapi kalau kena najis walaupun sedikit kena tai cecak itu sebesar apa? Sebesar beras. Baik yang hitam maupun yang putih. Tai cecak itu ada dua warna. Warna hitam, warna putih. Paling kecil warna putih. Kan kecil ya, keras. Jangan dicoba. Keras dan pahit. Kayaknya mungkin pahit. Kayaknya ya. Itu yang walaupun yang putih kecil, jangan sekali-kali kita masukkan ke dalam saku baju yang dipakai untuk sholat. Itu tidak sah sholat kita. Apalagi kalau teh cecaknya masih basah, mengenai sarung kita, itu sarung kita jadi najis. Ya, maka kalau dipakai untuk sholat kita tidak sah. Inilah pentingnya orang itu ya harus memang menyempatkan untuk mencari ilmu supaya kita ini ibadah berdasarkan dengan ilmu. Maka ini mudah-mudahan ini setelah kita mendengarkan nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita niat untuk mengamalkannya. Saya kira sekian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.